Mengapa banyak rebahan atau kurang gerak tidak bagus untuk ginjal? Ya, jadi banyak rebahan atau kurangnya gerak ini erat kaitannya dengan gaya hidup yang sedenter atau sedentary lifestyle. Kondisi ini secara jangka panjang juga bisa berisiko untuk menurunkan fungsi ginjal. Hai dok, Halo, kita mau ngapain nih? kita mau nanya-nanya dokter nih tentang isu penyakit gagal ginjal yang makin sering ditemuin di kalangan anak muda. Kebetulan ada banyak pertanyaan yang masuk di Quora terkait gagal ginjal. Nah, kita mau minta tolong dokter buat bantu jawabin. Siap, kita langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Apakah kurang minum air putih bisa membuat ginjal rusak? Ya, kurangnya minum air putih dapat memicu dehidrasi dan kekurangan minum yang berkepanjangan bisa berisiko untuk terbentuknya batu ginjal. Dan hal ini dapat menyebabkan resiko kerusakan ginjal dan gagal ginjal yang lebih jauh. Ya, penting bagi kita untuk menjaga asupan air minum kita minimal 2 liter sehari untuk menjaga kesehatan ginjal kita. Nah, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya ya, sahabat Siloam. Apakah benar vitamin C 1000 mg dapat meningkatkan imun tubuh? Padahal kebutuhan vitamin C tubuh tidak sebanyak itu dan dikhawatirkan akan merusak ginjal secara perlahan. Ya, jadi pada kebanyakan kasus kebutuhan vitamin C bisa dipenuhi oleh makanan yang kita konsumsi sehari-hari seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan juga kebutuhan vitamin C umumnya berbeda-beda berdasarkan usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, dan juga tingkat aktivitas. Nah, umumnya konsumsi vitamin C dosis tinggi seperti 1000 mg tidak boleh dikonsumsi secara jangka panjang karena dapat membebani ginjal jika dikonsumsi semakin sering. Dan juga beberapa produk vitamin C 1000 mg ini juga tinggi kadar gula sehingga dapat memicu berbagai risiko komplikasi kesehatan lainnya seperti diabetes. Dan juga jika ingin mengkonsumsi vitamin C 1000 mg harus dibarengi dengan konsumsi air putih yang banyak. Mungkin dibutuhkan lebih dari 2 liter dalam satu hari. Penting untuk diingat bahwa sebaiknya mendapatkan nutrisi dari makanan alami dibandingkan suplemen vitamin dosis tinggi. Sehingga jika ingin mengkonsumsi vitamin C 1000 mg atau dosis tinggi, sebaiknya atas rekomendasi dari dokter atau profesional kesehatan. Wah, pertanyaan ketiga ya sekarang. Nah, ini dia nih yang sering dilakukan oleh anak muda nih. Mengapa banyak rebahan atau kurang gerak tidak bagus untuk ginjal? Ya, jadi banyak rebahan atau kurangnya gerak ini erat kaitannya dengan gaya hidup yang sedenter atau sedentary lifestyle. Nah, gaya hidup seperti ini dapat berisiko untuk mengalami penyakit obesitas atau kegemukan, diabetes mellitus atau kencing manis, dan juga meningkatkan resiko darah tinggi atau hipertensi. Dan juga kondisi ini secara jangka panjang juga bisa berisiko untuk menurunkan fungsi ginjal. Sehingga penting bagi kita dan teman-teman untuk tetap melakukan aktivitas fisik dan olahraga setiap hari ya. Ya, kita lanjut ya. Apakah kencing berbusa merupakan tanda ginjal rusak? Ya, jadi memang kencing berbusa tidak selalu merupakan gangguan fungsi ginjal. Ada kencing berbusa yang memang normal, ada juga yang memang tidak normal. Nah, umumnya kencing berbusa yang normal biasanya akan hilang dalam waktu singkat. Dan jika kencing berbusa tersebut menetap dan bertahan agak lebih lama, nah ini mungkin tanda dari kelainan fungsi ginjal, khususnya adanya protein dalam urin. Dan kondisi ini sebaiknya harus segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Dan biasanya pada kondisi kencing berbusa yang menetap bisa juga disertai dengan gejala-gejala lain seperti tekanan darah tinggi, ada pembengkakan di kaki atau di tubuh, dan lain sebagainya. Nah, ini sebaiknya teman-teman harus langsung segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, selain kencing berbusa, ada juga beberapa gejala lain seperti kencing berdarah, kencing berpasir, nyeri pada saat kencing, dan lain sebagainya yang mungkin menjadi salah satu tanda atau gejala dari kelainan fungsi ginjal atau kerusakan di struktur ginjal dan saluran kemih. Sehingga teman-teman harus tetap untuk memantau dan juga melihat ya bagaimana pola buang air kecilnya dan juga bagaimana warna dari buang air kecil teman-teman masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Apakah menahan kencing dapat membuat ginjal rusak? Ya, jadi menahan kencing secara terus-menerus tidak secara langsung menyebabkan kerusakan fungsi ginjal. Namun, menahan kencing ini dapat berisiko untuk mengalami infeksi saluran kemih.
Nah, infeksi saluran kemih yang berat itu dapat menyebar ke ginjal dan dapat menyebabkan kerusakan fungsi ginjal. Nah, selain itu, menahan kencing juga dapat berisiko untuk pembentukan dari batu ginjal atau batu saluran kemih yang nantinya juga dapat berisiko untuk mengalami kerusakan fungsi ginjal. Ya, pertanyaan berikutnya ya. Ibu saya didiagnosis penyakit ginjal kronik stadium 4. Apakah masih bisa sembuh, Dok? Ya, jadi kalau misalnya sudah didiagnosis sebagai penyakit ginjal kronik stadium 4, ini tidak bisa sembuh lagi. Nah, yang kita lakukan adalah kita hambat progresivitasnya, kita hambat kerusakannya, jangan sampai jatuh ke gagal ginjal atau penyakit ginjal kronik stadium 5. Nah, bagaimana caranya? Biasanya umumnya penyakit ginjal kronik ini ada faktor risikonya. Paling sering adalah diabetes dan hipertensi, sehingga harus dikontrol diabetesnya, gulanya harus bagus, dan juga harus dikontrol tekanan darahnya. Tekanan darahnya harus dalam kisaran normal. Nah, selain itu juga sahabat Siloam juga harus menjaga asupan protein. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik, sebaiknya asupan proteinnya mulai dibatasi. Nah, selain itu juga asupan garam juga harus dibatasi kurang dari 5 gram dalam sehari atau 1 sendok teh dalam sehari. Nah, selain itu biasanya pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik akan diberikan obat-obatan untuk mencegah komplikasi, sehingga harus selalu kontrol kepada dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat agar mencegah komplikasi dan juga mencegah progresivitas penyakit ginjal kronik ini jangan sampai menjadi gagal ginjal. Nah, kalau sudah jatuh ke gagal ginjal, artinya ginjal sudah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, sehingga dibutuhkan terapi pengganti ginjal. Nah, beberapa terapi pengganti ginjal yang bisa dilakukan adalah transplantasi ginjal. Yang kedua adalah dialisis. Nah, dialisis ini juga ada 2 tipe. Yang pertama adalah hemodialisis, di mana proses dialisis ini dibantu dengan mesin. Yang kedua adalah peritoneal dialisis, atau proses dialisis atau proses pembuangan toksin-toksin itu dibantu melalui membran rongga perut. Nah, sehingga jika sahabat Siloam ada yang mengalami kondisi gagal ginjal, harus langsung menemui dokter ahli ginjal agar dapat dilakukan penanganan yang tepat dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Nah, sekian sudah diskusi kita. Pertanyaannya sangat menarik dan juga sangat penting ya untuk kita. Sahabat Siloam, jika mengalami faktor risiko ataupun gejala-gejala yang tadi sudah kita diskusikan, harap langsung menemui dokter untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dokter akan langsung dapat mendiagnosis teman-teman dan juga memberikan pengobatan sesuai dengan kondisi yang dialami oleh sahabat Siloam semua. Ya, sebelum kita akhiri, saya mau mengingatkan kepada sahabat Siloam semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Siloam Hospitals ya. Salam sehat!